boys atau girls atau kalian yang di tengah-tengah, apa kabar kalian semua? Aku berharap kalian baik-baik aja. Sekarang aku mau ngebahas ada satu tweet yang menurutku tiba-tiba agak absurd gitu. Karena isi tweetnya adalah nanti si VTuber ngudut itu malah merasa jadi korban padahal pelaku. Ups gitu kan. Dalam kepalaku, wah, apa nih? Apakah ada kasus lagi? Oh, ternyata bukan kasus. Ternyata setelah ku telusuri cuma masalah sepele. Jadi masalah sepelenya adalah ada VTuber yang namanya Beatrika Bebel. Dia itu punya karakter VTuber, terus dia nge-ship dirinya sendiri dengan Papi Arion, dengan Papi Mika atau si Arion. Terus habis itu karena dia VTuber nge-ship dirinya sendiri sama Arion, terus akhirnya banyak fansnya yang gak terima. Itu TLDR-nya ya, itu TLDR-nya. Terus aku ngerasa kayak, well, apakah ini layak untuk dipermasalahkan? Karena sebenarnya kalau kamu mau tahu, masalah ini udah ada di tahun 2023 atau 2024. Tepatnya ketika JKT48 ada hubungannya dengan para streamer-streamer di Indonesia. Intinya streamer terkenal gitu, kok bisa deket ya dengan member kayak gitu. Nah, sebenarnya ini masalah lama. Tapi tiba-tiba ada juga di perfituberan. Pertanyaannya, kenapa? Kalau menurutku pribadi, kalau menurut Akil versi jahat, ini semua karena para sosial. Karena kalau misalnya kita pikir-pikir ya, emang kenapa kalau ada orang yang nge-ship dirinya dengan orang lain? Kayak misalnya selama ini gimmickku apa sih? Gimmickku aku nge-ship diriku sama Adele. Terus habis itu jadi mantan. Terus habis itu aku punya gimmick yang aneh-aneh lah, gimmick minta nomor WA atau apapun itu. Sejauh ini sih gak ada yang marah. Tapi ada aja yang anggap serius. Kayak misalnya, aku yakin ada penontonnya Adele yang pada saat itu ngerasa jangan-jangan Adele sama Akil beneran. Tolol kalau ada yang ngira itu beneran karena ya cuma gimmick gitu kan. Tapi kenapa sih untuk masalah Bebel dan Arion itu tiba-tiba diramein? Kenapa tiba-tiba rame? Ya menurutku wajar rame karena orang-orang iri. Kenapa iri? Menurutku iri itu hal yang wajar. Iri itu hal yang paling normal. Iri itu bukan hal buruk. Iri itu ketika kau kan mau berkompetisi nih untuk mendapatkan waro, mendapatkan perhatian dari Arion. Dan wajar kalau kau iri karena ada satu orang yang tiba-tiba pakai brandingan nge-ship dirinya sama Arion, terus habis itu dia kayak ikut terkenal juga. Itu bermasalah nggak? Kalau menurutku pribadi, ya nggak bermasalah. Selama Arionnya nggak masalah. Apakah Arionnya mempermasalahkan? Nah, itu bisa ada dua pertanyaan tuh. Arionnya bisa aja nggak peduli, terus bisa aja Arionnya tiba-tiba jangan nge-ship ya guys, karena tekanan dari fansnya. Kita nggak ada yang tahu. Apapun itu jawabannya akan bermasalah ketika Arion mempermasalahkan. Itu doang. Ini sebutannya kalau dalam fandom namanya Yumeship. Yumeship itu ya maksudnya impiannya pengen sama orang itu gitu loh. Ya pertanyaannya ya kenapa dipermasalahin? Ini kita jujur-jujuran aja ya. Manusia itu nggak ada yang setara. Dan kebetulan orang yang namanya Bebel ini lebih terkenal aja. Dan kebetulan dia pakai gimmicknya dia nge-ship dirinya sama Arion atau dia nge-ship dirinya sama Mika. Terus habis itu ya dia udah nge-ship dirinya sama Mika pakai backstory-nya Mika apa segala. Ya udah itu kayak ibarat kata dia bikin wetpad aja udah. Cuma bikinnya di YouTube sama di streamingin, sama diramein di Twitter, udah kayak gitu doang. Masalah nggak? Menurutku pribadi nggak masalah-masalah amat. Tapi akan bermasalah kalau misalnya Arion mempermasalahkan itu. Kalau misalnya Mika di sini nggak peduli, ya udah kalian yang fans kenapa tiba-tiba teriak untuk mewakili perasaan Mika? Kalau misalnya kalian teriak-teriak mewakili perasaan Mika, ya itu namanya adalah parasocial relationship. Nah, perasaan iri tadi itu datang dari parasocial relationship. Aku tahu beberapa di antara kalian juga pengen di-ship sama Mika, Zuki Arion. Cuma ya mungkin kalian tidak seterkenal Bebel. Jujur, kalau misalnya aku penonton biasa dan bukan aku yang sekarang, aku bakal iri sama orang yang lebih terkenal tiba-tiba di-ship-shipin sama ini orang satu orang lain. Tapi ya udah. Sekarang kita akan ngelihat tweetnya dan kira-kira setelah ngelihat beberapa tweet yang ada, aku bakal mengubah pikiranku atau enggak. Dan aku yakin aku bakal mengubah pikiranku. Kita lihat aja nanti. Nih, di sini ada Sal ngomong nih. Dia diam bukan berarti setuju, bukan berarti dia mengizinkan. Pertanyaan pertama, kau tahu dari mana Arion atau Mika di sini diam dengan arti tidak setuju? Nggak ada yang tahu. Ini adalah bentuk dari mewakilkan fansnya dia. Karena ini kalau kau lihat tanggal 21 ya, si Arion bikin klarifikasi atau bikin keterangan lebih lanjut di beberapa hari berikutnya. Tapi aku setuju sama kata-kata Sal di sini. Di sini hanya karena orang itu diam, bukan berarti dia mengizinkan. Aku setuju kalau itu. Nah, intinya di sini ada beberapa permintaan maaf. Di sini si Bebel itu
ngomong kayak gini, "Halo Karisa, terima kasih udah DM aku ya. Jadi sebelumnya aku menjadi VTuber juga udah terang-terangan di depan Mika ya. Mika di sini Arion. Bahkan izin, semangat dan permohonan maaf sudah aku sampaikan secara langsung saat meet and greet dengan Mika. Permohonan maaf mengenai ship yang dimaksud, terakhir dia jawab saat aku minta maaf aku disip-sipin sama dia di meet and greet. It's okay Bebel, aman. Dan ini konteksnya aku sudah mau debut. Jadi beliau tahu akan jadi VTuber. Baik, kalau misal aku buat akun baru untuk Yume ship, maksudnya nge-ship dirinya sendiri dengan si Arion atau Mika, apakah bisa menjamin kalau status VTuberku tidak dibawa-bawa untuk peryumean itu? Terima kasih sebelumnya ya. Kalau misalnya aku mau sok-sokan menjadi mewakilkan perasaan orang, ini nih kata-kata it's okay Bebel, aman-aman gitu. Aman-aman kayak kalau aku mau mewakili perasaan orang ya, ini bisa aja dia ngerasa canggung. Jadi iya-iyain aja. Jadi begitulah kurang lebihnya. Kalau kok nggak dapat poinnya, ya itu aku mewakili perasaan orang. Tapi kalau di sini dia bilangnya ya udah dia iya aja. Well, kita nggak ada yang tahu maksudnya apa. Cuma si Arion nama Bebel doang yang tahu maksudnya apa. Bahkan di sini si Arion itu sempat ngasih Otsu congrats for the debut gitu. Aku sempat izin ke dia buat kirim invitation dan diperbolehkan sama dia juga. Dan ini beberapa tweetku yang masih di like Mika beberapa hari lalu mengenai maybe tweet bucin aku ke dia. Aku berharap semoga habis ini tidak ada kesalahpahaman lagi ya. Intinya di situ si Bebel membela dirinya dia. Udah diizinin nama Mika. Terus habis itu Mika juga mendukung debutnya. Dan oh ya udah gitu, kayak menurutku masalah ini sejauh ini ya kelihatannya kayak oh iya ini mah fans iri doang. Tapi jangan marah dulu, kita baca tweet selanjutnya. Aku mau bilang sesuatu nih buat refleksi diri karena lagi rame. Aku jadi keingat pas CBC kemarin. Aku nggak tahu ini banyak yang tahu atau enggak. Jadi waktu Q&A EOS kemarin ada yang nanya, kapan collab dengan Bebel ke member EOS langsung. Di antara pertanyaan yang bisa ngewakilin EOS waktu itu, kenapa nanyain soal collab sama Bebel yang notabene VTuber? Kita nyebut VTuber lain di live chat aja udah ngelanggar rules. Apalagi ini ruang publik yang audiensnya nggak semua Eonite. Wah, ini bener. Aku setuju sama ini. Di beberapa streaming VTuber, itu nggak boleh nyebutkan VTuber lain ketika lagi streaming. Kecuali kalau si streamernya atau si VTubernya itu nge-mention duluan. Lalu nggak lama ternyata ada laporan ke Bebel, DM di X. Dan reaksi Bebel ya seperti yang terlampir di SS ini. Aku nggak tahu kalau Bebel udah negur bocil-bocilnya atau enggak, tapi ini udah nggak etis banget. Terus nih ada lagi hal yang bikin aku kepikiran banget. Kenapa nggak misahin persona aja? Pisahin akun fangirling dengan VTuber. Takut flop kah? Logikanya gini loh, Bebel ini VTuber. Aku tahu dia juga terongers, tapi semua orang tahu fakta itu. Contoh, Bebel collab dengan Dian dan her neneners nggak tahu kalau Bebel ini terongers. Kita kepoin lah Bebel ini karena pengen tahu. Pas buka akunnya kok soal Arion, kok Bebel sayang-sayangin? Ya kita semua bakal asumsi, oh pacarnya ya, pacarnya Arion dong. Terus kepoin lebih lanjut, viewersnya nyebut mami Bebel dan papi Arion nge-ship yang nge-ship banget. Ini tuh menurut aku reaksi wajar buat viewers baru. Karena sekali lagi akun VTuber dia heavy soal Arion. Ditambah bocil-bocil yang nge-ship banget mereka. Janganlah dipapi mamikan banget, bisa kena skandal loh dia. Tapi terongers kan pasti tahu Nen. Gak semua orang terongers BTW. Bahkan terongers baru pun belum tentu tahu dia sebelumnya siapa. Fatal kan fatal banget, bahaya. Nah, dari sini aku udah mulai mengubah pemikiranku. Kita lanjut. Ini yang gue pikirin juga lagi, kalau emang ada niat jadi VTuber setelah rame, ya bikin akun baru gak sih? Lu bisa kasih tahu mutual lu kalau lu jadi VTuber supaya bisa serame akun lu. Mau bilang itu hak lu buat make akun yang sama, tapi lu agak ngerugikan orang lain BTW. But who am I to judge? Ya intinya ya guys, jangan ngefans sama fans. Kedudukan lu itu semua sama. Ide siapa dah begitu? Jadi big head kan? Oke, aku sudah cukup ngebacain tweetnya. Dan sekarang aku kayaknya cukup paham dengan apa yang terjadi di sini. Nah, terus ini ada juga nih tweet lainnya nih. Guys, please udahan ngefans sama fans. Sekalipun dia punya sesuatu buat di-entertain, selagi title-nya masih sama kayak yang lain, as a fans, kita semua statusnya sama. Gak usah terlalu dibeda-bedain, nanti bikin parasosial. Oke, sekarang aku bakal ngomong. Permasalahan Arion, Bebel, dan fansnya, ini 100% masalah parasosial. Kenapa? Pertama, beberapa orang kelihatannya, kalau kau nyari semua tweetnya juga, ada beberapa orang yang ngerasa di sini mewakilkan, kayak merasa mewakilkan perasaannya si Arion atau Mika.
Yang dimana itu adalah tindakan yang parasosial. Kita nggak ada yang tahu Mika di sini punya pemikiran seperti apa. Bahkan dia sempat nge-like beberapa tweetnya Bebel juga pada saat itu. Dan sekarang, kenapa sih parasosial yang kayak gini itu lucu? Aku ngerasa lucu dan aku nggak mau ngetawain ya, karena belum saatnya untuk ngetawain. Mungkin beberapa menit lagi aku bakal ketawa. Gini, parasosial kayak gini, aku nggak bakal bilang penyakit ya, karena menurutku hubungan parasosial itu wajar nggak wajar. Tapi sebagai fans, aku setuju dengan fans ngapain ngefans dengan fans lainnya. Jadi ngefans sama fans ini konteksnya kayak gini. Misalnya, aku ngefans sama Eci. Ngapain fansnya Eci juga ngefans sama aku, yang dimana aku sama-sama fansnya Eci. Kenapa itu bisa jadi masalah? Karena nanti jatuhnya posisiku di sini kelihatannya itu lebih tinggi dibandingkan fans yang lain. Nah, fansnya di sini itu ngerasa kayak gak setara. Nah, perasaan ngerasa nggak setara inilah yang membuat rasa parasosial iri dengki itu ya muncul. Salah nggak? Nggak salah. Kau iri dengan orang lain bisa lebih dekat dengan idolamu, itu wajar banget menurutku. Karena aku juga bakal merasakan hal yang sama. Ketika aku punya idola dan ada orang yang posisinya di sini sama-sama fans, tapi dia bisa lebih dekat dengan idolaku kayak gitu. Siapa yang nggak emosi gitu. Nah, tapi di sini yang perlu kita ketahui lagi adalah karena di sini mereka sama-sama VTuber, jatuhnya mereka itu adalah kolega. Kayak sama-sama streamer, sama-sama di YouTube, sama-sama streaming, sama-sama punya kehidupan masing-masing gitu loh. Kayak mereka bekerja di bidang yang sama. Jadi jatuhnya mereka kolega. Sesama kolega punya gimmick kayak begitu, itu tuh somehow ya dianggap sebagai gimmick doang dan gak ada yang nyeriusin. Tapi kenapa sih masalah ini bisa gede banget? Karena sekali lagi parasosial. Aku bakal ngasih tahu kau fakta yang mungkin kau nggak bakal suka. Ini, VTuber cowok atau VTuber cewek, kalau misalnya udah ketahuan punya pacar, kemungkinan besar mereka bakal gitu. Terutama kalau mereka jualan parasosial atau girlfriend atau boyfriend experience, atau ngejualin entertainment dengan cara parasosial, dengan hiburan parasosial. Kenapa kayak gitu? Karena merasa terhianati. Kok dia bisa punya pacar? Bukannya dia milik bersama? Dan menurutku sendiri, mau si Arion tiba-tiba punya pacar, yaitu haknya Arion sebagai entertainer. Tapi hak penontonnya Arion juga ngerasa kecewa kalau dia punya pacar. Nah, sampai sini, nah ini pembahasannya beda nih. Ini pembahasan pertama udah kan? Masalah parasosial kan? Udah, cukup. Masalah ini bener-bener masalah parasosial yang pernah terjadi sama beberapa wota dan streamer. Terus habis itu di beberapa waktu lalu, bukan beberapa waktu lalu, bahkan beberapa tahun lalu di kancah per-VTuberan. Tapi di sini bedanya VTubernya cewek, terus habis itu ada VTuber cowok. Ada orang jadi VTuber cowok cuma buat ngedeketin VTuber cewek, atau bahkan dia pura-pura jadi manajer buat ngedeketin VTuber itu. Kita udah sering bahas itu. Bebel di sini kebetulan karena dia punya sosok VTuber, ya dia pasti ada yang iri. Karena ya Bebel kan katanya sama-sama fan, tapi kok ini ngerasa lebih deket ya? Kok dia dinotis ya sama Arion ya? Aduh Mika, aku iri Mika, aku juga mau dinotis sama Mika gitu. Nah, itu masalah parasosialnya tuh. Kita harus ngemisahin dulu nih. Ini masalah parasosialnya, dan ini sekarang kita masalah Bebelnya nih. Dia pakai gimmick, dia keturunannya Arion, atau bahkan kayak sebutannya Bebel ini kayak pakai lore-nya mirip-mirip dengan Arion, atau lore-nya heavy ke Arion. Menurutku bermasalah nggak? Kalau menurutku pribadi, tergantung yang punya lore, yang mengizinkan atau enggak, dipermasalahkan sama dia atau enggak. Kalau si Mika atau Arion di sini nggak mempermasalahkan, ya sudah. Tapi kalau misalnya Arion yang mempermasalahkan, baru bermasalah. Itu kalau menurutku pribadi. Dan menurutku pribadi juga, kalau kau sebagai seorang VTuber, lore-mu itu ngikut-ngikut orang lain atau heavy ke dalam satu orang, ngikutin satu orang, menurutku berkarir sebagai VTuber bukanlah hal yang cocok buat kau. Kenapa kayak begitu? Karena ya kali kau mau bergantung sama brandingan orang. Orang bakal kesel dong. Nah, masalah Bebel-Bebel ini, pertanyaannya para fans di sini akan mempertanyakan, kira-kira Bebel itu mau jadi VTuber karena emang dia mau berkarir sebagai VTuber, atau buat caper ke Mika? Kalau misalnya dia buat caper ke Mika, menurutku dia levelnya sama aja kayak cowok-cowok yang ngedeketin cewek VTuber dengan berpura-pura jadi manajer. Aneh kalau dipikir-pikir. Iya, ngapain kau try hard sampai segitunya? Menurutku, mengorbankan 3 juta 4 juta untuk menjadi VTuber terus mendekati orang, itu agak aneh. Ya udah gitu, kok kalau mau bikin Yume-ship silahkan aja, nggak ada yang larang. Yang larang hanya Tuhan gitu. Bercanda. Ini intinya motifnya apa?
Kalau misalnya motifnya ingin berkarir menjadi VTuber, ya silahkan aja berkarir menjadi VTuber. Tapi ngapain kau terlalu berat? Aku fansnya Arion, aku pasangannya Arion, nge-roleplay jadi Yumeship Arion atau Mika atau itulah. Itu yang bisa kita pertanyakan. Pertama, perkembanganmu bisa terhambat karena mau nggak mau kau cuma bergantung dari marketnya Arion. Itu yang pertama. Secara market nggak akan jauh-jauh meluas dari marketnya Arion. Kalaupun ada cowok-cowok yang datang ke kau, kan marketnya Arion mostly cewek gitu kan. Kalau misalnya ada cowok yang datang ke sana yang mengincar parasocial relationship juga, begitu mereka tahu kau ngehalu sama Arion juga, ngapain aku datang ke dia? Kan dia udah sama Arion gitu. Jadi kayak kagak masuk juga market baru. Market cewek, market cowok kagak masuk tuh. Ya maksudnya marketmu muter-muter di situ-situ aja. Ngapain kau sangat bergantung dengan community orang? Kenapa nggak bikin community sendiri? Itu aja sebenarnya pertanyaannya. Salah nggak? Ya salah atau enggak? Kalau menurutku pribadi gak salah-salah amat. Cuma yang dipertanyakan adalah motifnya apa? Itu doang. Kalau motifnya buruk, ya itu baru salah gitu loh. Kalau motifnya untuk menjadi egois supaya aku bisa di notice lebih lagi, itu juga agak bisa dipertanyakan tuh maksudnya apa tuh gitu loh. Nah, di sini ada nih tweetnya Pia nih. Rebranding aja as a VTuber, nggak usah pakai akun Yumemu. Takut nggak rame lagi kah kontenmu? Jangan karena si Mika bilang oke aman, lu bisa keenakan buat hal lain. Heran anjir hari gini masih ada yang ngefans sama fans. Ngapain kok ngefans sama fans? Kalau misalnya ada fans yang ngefans sama fans, ya bebas sih, itu urusan fansnya itu. Cuma kalau masanya menjadi banyak, let's say aku ngefans sama Eci, terus aku tiba-tiba jadi YouTuber gede gitu kan, yang punya gimmick ngefans sama Eci, atau punya gimmick kalau Eci adalah pasanganku gitu, let's say kayak gitu. Orang-orang jadi ngefans sama aku juga, let's say kayak gitu. Padahal kami berdua nggak ada apa-apa nih. Orang-orang penontonnya Eci yang nggak tahu aku bakal bingung, penonton baru yang tahu aku dari aku doang dan gak tahu gimmickku sama Eci juga bakal bingung, ya jatuhnya jadi nggak ada konteksnya. Jatuhnya kayak apa ya? Ngerusak marketku sendiri. Kayak gitu maksudnya. Orang ngelihat aku kayak, di anjing ini si Akil nih, sosokan dia mau ngedeketin Eci. Oh anjing, dikata-katain kayak gitu. Orang jadi makin banyak yang gak suka atau benci sama aku, atau bahkan menjauhi Eci. Karena seperti yang kita tahu, ini tuh ujung-ujungnya kayak jualannya parasocial relationship. Setuju nggak setuju, mau nggak mau, peduli nggak peduli, dunia ini ya jualannya parasocial relationship. Nih, aku ketemu satu tweet lagi nih. Ini menurutku tweetnya unik nih. Maaf ya, jujur itu isi hati live sebagai silent viewers. Kayak nggak dianggap jir, padahal sesama fans. Tapi beda kasta doang. Dianya malah songong gitu. Kesel banget bacanya. Kita hantu guys, nggak ada wujudnya di mata orang NPD. Hahaha. Aduh ya ampun, semoga nggak lewat tempatnya Mai Ungu. Kalaupun lewat aku bakal minta maaf. Maaf itu isi hatiku di palung terdalam. Aku nggak mau gara-gara ini hal lain yang nggak diinginkan muncul, amit-amit. Hal lain yang nggak diinginkan muncul itu termasuknya aku. Aku adalah hal yang tidak diinginkan yang muncul. Jadi menurutku, aku di sini bukan mau menyerangmu apa ya. Aku mau ngajak diskusi aja, dan kebetulan diskusi ini pernah terjadi sebelumnya. Jadi ya udah, aku nggak sejahat itu kok. Tenang, aku nggak pengen menghancurkan idolamu loh. Ini tiba-tiba ada bahas NPD lagi nih, kagak ngerti gua. Tapi aku kayaknya paham deh konteksnya NPD itu apa. Jadi konteksnya kenapa si Bebel dibilang NPD itu gara-gara si Bebel itu bikin kontes kayak ngeklip dia. Ini konteksnya nih NPD nih. Bebel NPD final boss, never beating the I'm special allegation. Aku ingat waktu 17 kemarin di update bikin lomba ngeklip. Waktu pertama-tama ngeliat oke, apalah gitu. Tapi pas dilihat hadiahnya literally teleponan sama dia sendiri. Aku kayak, "Hah? You siapa, bro?" Ini Bebel kepikiran mengadakan lomba klip untuk acara Agustus besok. Klip lucu, keren, klip jedak-jeduk, follow, apapun jenisnya klipnya oke. Juara 1 20 menit, juara 2 10 menit. Call pribadi di DC. Hanya ada satu pemenang yang aku ambil yang menjadi top gifter aku. 30 menit call pribadi bareng aku di DC ya. Gelo banget, ditambah begini lombanya mereka malah on fire. Otsubenos, Benos. Semangat seru malam ini, thank you bla 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 bla. Dia ngomong kayak gitu. Apakah ini tanda NPD? Kok ngelabelin orang NPD sembarangan tuh menurutku lucu. Enggak, ini bukan NPD, ini kayak ya dia ngerasa hadiah itu hadiah yang bisa dia berikan aja. Maksudku hanya karena ini kah dia NPD? Maksudnya kayak ya sekali lagi, ini tuh bukan berarti tanda orang NPD. Bisa aja dia nggak tahu kepikiran hadiah apa. Salah satunya yang bisa dia tawarkan itu. Jadi ngelabelin orang NPD agak gimana gitu. Nah, itulah tadi konteks NPD yang dimaksud sama si Lave ini, Lave. Isi hati sebagai silent viewer nggak dianggap. Gimana ceritanya silent viewer mau dianggap? Namanya aja silent. Jujur ini agak kontradiksi. Kok pengen perhatian,
tapi kok diam? Kita hantu guys, nggak ada wujudnya di mata orang NPD. Mungkin ini dia nyalakan si Bebel. Tweetnya Leve ini menurutku ya oke-oke aja, masuk akal kok. Aku paham apa yang mau dia sampaikan. Yang mau dia sampaikan tuh kurang lebihnya di anjing ada yang ngerasa kastanya lebih tinggi nih. Padahal kita kan sama-sama fans nih, tapi si anjing tiba-tiba ngerasa kastanya lebih tinggi gitu. Itu kalau Akil yang versi baik, ini yang ngomong nih masih Akil dihalus-halusin nih bahasanya nih. Kalau misalnya kau mau ngelihat aku yang dikasar-kasarin, nontonnya di stream. Aku gak benci dia, tapi maaf ini kayaknya ngehalu Yume Jir. Kata ngehalu Yume tuh ada dua hal yang gak pantas disambungkan. Ngehalu Yume. Maksudku Yume kan ngehalu jing, ngehalu-halu gitu kayak ini Beatrika Bebel, half human half demon. Hidup sebelumnya dia itu geng mafia yang jatuh cinta kepada hantu dan mau nukarkan nyawanya, jiwanya demi kekebalan. Lebih keabadian, immortality. Iya. Sebelum jadi VTuber pun beliau emang udah nggak wajar ngehalunya, Kak. Banyak pakai foto-foto di Pinterest pula. Kan emang namanya juga Yume. Maksudnya nge-ship diri sendiri dengan yang kau idolakan juga emang banyak yang gak masuk akal sih. Jadi kayak si Arion tuh sempat bikin ini nih. Tanggal 22 Agustus Arion sempat bikin ini nih. Halo, Mika melihat situasi yang sedang terjadi. Mungkin bisa dibaca kembali peraturan yang sebelumnya. Sudah Mika tuliskan dengan lebih seksama ya. Mika tegaskan kembali bahwa ship hanya diperbolehkan untuk Terronger sebagai fans dan tidak diperbolehkan untuk VTuber atau konten kreator lain. Selain itu, Mika juga mau mengingatkan teman-teman untuk tidak menyerang pihak manapun dengan alasan apapun. Semoga kita bisa sama-sama menghargai peraturan dan batasan yang sudah dibuat. Terima kasih atas pengertiannya. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan pertama tadi. Arionnya di tanggal 22 bikin pengumuman gak boleh. Nah, di sini baru kita bisa permasalahkan. Lu ngapain nge-ship diri lu sendiri sebagai konten kreator dengan Mika atau Arion? Sampai ke Mika anjir, malu banget sumpah, ini Bebel anjing emang. Kasar banget, kasar. Intinya di sini di tanggal 22 akhirnya muncul nih. Karena si Arionnya baru tahu. Aku nggak tahu ini peraturan udah ada dari awal atau enggak. Cuma ya kita ya respect gitu. Kita mah respect gitu ya. Nih, di tanggal 28 nih. Tanggal 28 di 2024 nih. Bahkan nih ada peraturan nih. Hai Terrongers, Mika mau ingetin untuk terakhir kalinya buat stop shipping Mika dengan VTuber atau konten kreator lain ya. Karena hal ini VTuber lain yang notabene teman atau sahabat Mika jadi kena dampaknya, dan itu benar-benar bikin Mika jadi nggak enak dengan VTuber yang kena hate comment dan sebagainya. Kalau hal ini masih terjadi, Mika pribadi bakal stop konten live stream yang memicu ship tersebut. Nah, kita mesti tahu nih konteks dari sini nih apa. Konteks dari aturan ini keluar, seingatku, karena dia waktu itu di-ship-shipin nama Keorisa seingatku. Peraturan ini muncul bukan karena Bebel. Aku ragu bahkan si Arion kayak terganggu dengan Bebel. Aku ngerasa paling si Arionnya juga ngerasa kayak apa nih kagak signifikan gitu loh. Tapi ya udah, dia udah nulis untuk tidak nge-ship. Dia nyuruh penontonnya untuk nggak nge-ship Mika dengan VTuber atau konten kreator lain. Tapi kan Bebel di sini termasuk Terronger. Kebetulan dia VTuber, dia nge-ship dirinya sendiri. Nah, itu kenapa dalam hukum semuanya harus jelas. Kalau misalnya peraturannya dibikin abu-abu atau nggak spesifik, tujuannya dua. Emang sengaja dibikin abu-abu atau emang kurang lengkap aja, atau emang sengaja dibikin abu-abu. You know what I'm saying? Ya, lanjut ya. Kalau bisa teman-teman jangan sampai ikut tersulut orang-orang yang mau provokasi di sosial media. Mika berharap bentar. Kenapa tiba-tiba ada kata provokasi di sosial media? Duh. It's not that deep. Mika berharap teman-teman juga bijak dalam ngeklip sesuatu. Jangan klip sesuatu yang bisa memprovokasi orang-orang seperti hate comment di live chat atau traktir ya. Kalau saran dari Mika, jika masih ada klip seperti itu, kalian gak usah ladenin seperti komen dan lain sebagainya biar gak makin melebar. Oh, pintar. Terus intinya apa, Bang? Intinya nih, ku recap ya. Ada orang namanya Bebel. Dia ini VTuber, tapi punya lore yang mepet banget nih sama Arion. Nah, di saat bersamaan sebelum dia jadi VTuber, dia itu udah punya Yume ship. Dia itu udah nge-ship dirinya sendiri dengan Arion. Nah, karena dia ini VTuber dan punya fansnya itu beberapa kali nanya juga ke Arion gitu, kapan collab sama Bebel, atau bahkan nge-ship juga antara si Bebel dengan Arion. Ya udah, itu doang. Itu masalahnya tuh. Banyak fans yang gak terima. Wajar fans gak terima. Ya namanya para sosial, apalagi dalam dunia VTuber, kok mau cowok, kok mau cewek, kalau tiba-tiba ngaku punya pacar dan terutama kok jualan konten para sosial, penontonmu jelas bakal begini. Nah, kalau kau nggak jualan para sosial, penontonmu nggak kenapa-napa. Itu kenapa hati-hati kalau kau mau jualan para sosial type shit, oke? Udah kayak gitu, fansnya Arion marah lah sama Bebel-Bebel ini nih.
yang nge-ship dirinya sendiri sama Arion. Nah, apakah Arion yang mempermasalahkan? Iya, dia baru mempermasalahkan di tanggal 22 Agustus kemarin. Ada dari foto ini nih. Ini nggak kelihatan tanggalnya berapa sih, cuma dari sini tanggalnya 22 Agustus. Screenshot yang beredar yang ini di tanggal 28 bulan 8 2024 ini tuh beda konteks karena sebelumnya dia di-ship sama orang lain waktu GTA RP, bukan karena bebel. Wajar nggak fansnya risih? Wajar lah, apalagi kan yang dijual di sini para social relationship gitu loh. Ya aku juga setuju nih, udah tahu ekonomi VTuber bergerak di kehaluan duniawi. Ini ada pertanyaan bagus nih, gimmick Bang Al gimana Kil? Nah, kalau kau mau tahu, gimmick Bang Al itu udah ada dari kayak 5 tahun lalu. Nah, sebenarnya masalah gimmick-gimmick kayak gini udah ada 5 tahun lalu. Nih, ini contohnya, kebetulan aku baru ingat nih. Ada orang namanya Theo, dia nggak suka ngelihat Al halu sama Zeta sama Kobo. Al punya akses nih buat collab sama Kobo, collab sama Zeta. Ada nih videonya bahas Lord Theo, lucu banget. Ini videonya nih, kasih dal. Itu salah satu masterpiece yang ku buat ya, karena menurutku itu lucu banget, lucu mampus pokoknya. Keirian itulah yang terjadi, fansnya iri. Al salah nggak dengan dia begitu dengan Kobo? Ih, orangnya gak mempermasalahkan gitu. Tapi apakah orang manajemennya mempermasalahkan? Bisa jadi, kita nggak ada yang tahu. Fansnya mempermasalahkan. Al salah nggak? Ya Al di sini cuma bekerja dengan koleganya. Sudah, tapi Al nggak nge-ship dirinya sendiri sama Kobo sampai ngehalu gitu loh. Orang ngertinya mereka bercanda. Selesai. Al juga di sini nggak effort sampai buat lore, buat spesifik untuk menunjukkan dirinya dengan Kobo gitu. Enggak. Kalau kamu mau tahu, Al sama Komandan sama Sylvia itu juga di-ship-shipin tuh berdua. Tapi yang nge-ship-shipin itu sama-sama tahu kalau itu bercanda. Al yang suka ngegodain, terus tiba-tiba ada Sylvia yang sundere, nggak mau gitu. Emang iya Bang Al, vibe-nya komedi, bercandanya kelihatan. Dan di situ mereka kelihatannya berteman. Berteman gak ya? Anjay. Tapi intinya ya, sekali lagi, aku nggak bisa ngelihat Bebel salah dalam artian dia nge-ship dirinya sama Arion atau Mika. Maksudku nggak salah-salah amat. Ini sama kayak Al dengan Sylvia gitu. Di sini Al sama Sylvia yang nge-ship-shipin ya penonton-penonton mereka juga gitu. Salah nggak? Ya nggak salah-salah amat, kayak biasa aja. Cuma berdampak nggak? Jelas berdampak. Nah, dampaknya ini yang ke depan bakal gimana? Setidaknya ya, Al di sini itu karirnya nggak bergantung dari Sylvia. Tapi kalau Bebel di sini kan karirnya bergantung dari lore dia ke Arion. Nah, itu yang jadi masalah gitu loh. Dan ya udahlah ya, itu aja. Gimana pendapatmu? Coba kasih tahu di kolom komentar, dan selamat tinggal, dan nanti kita kembali lagi di Ketika Saja Dunia Padahal Baik ketika kiamat besok hari Jumat.